Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 19 Ekonomi ST20 yang beranggotakan Diana Vitaloka, Salsabila Salwa Fahira, Azahra Andrin Mubarok, Farhan Harahap, dan Muhammad Lukmanul Hakim. Kebijakan stabilisasi harga merupakan berbagai usaha untuk memperbaiki keseimbangan antara penawaran dan permintaan agregat dalam perekonomian dengan tujuan untuk mengurangi inflasi dan memperkuat posisi neraca dagang internasional. Dapat dua kategori kebijakan stabilisasi harga. Pertama, ada pilihan berbasis pasar yang terdiri dari penetapan harga dasar dan harga atas, penetapan pajak dan tarif impor, kerjasama dengan swasta, serta kebijakan harga ganda. Kedua, ada pilihan kebijakan berbasis mekanisme pasar yang terdiri dari sistem resi gudang, bursa komoditas dan pasar masa depan, serta asuransi tanaman dan indeks cuaca. Dalam hal ini, instrumen yang diterapkan meliputi harga pembelian pemerintah, patokan harga jual pemerintah, pengelolaan stok penyangga oleh Bulog, serta pengendalian dan pembatasan impor. Bagi Indonesia, dengan diberlakukannya perdagangan bebas, di satu sisi merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam upaya meningkatkan efisiensi produksi. Dan di sisi lain adalah sebagai peluang untuk meningkatkan produksi dalam negeri melalui pemanfaatan sumber daya yang masih melimpah. Implikasinya adalah merupakan suatu kebijakan yang tepat jika Indonesia berorientasi memacu produk-produk yang mempunyai daya saing atau keunggulan komparatif pada dunia. Beberapa hasil kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Sehingga pertanyaannya adalah, kenapa peningkatan produksi beras di Indonesia relatif lambat? Oleh karena itu, kebijakan yang kondusif dan efektif sampai di petani baik pada sisi output maupun sisi input sangat diperlukan dalam upaya memacu produksi beras dalam negeri dan juga mempunyai daya saing di pasar bebas. Fenomena yang terjadi saat ini mengenai timbulnya kebijakan stabilisasi harga yaitu kegiatan impor beras, yang mana pada kegiatan impor beras ini terdapat suatu kebijakan yang bertujuan untuk stabilisasi harga pangan, melindungi petani agar layak menerima harga layak dan sekaligus melindungi konsumen agar dapat membeli pangan dengan harga terjangkau. Sehingga dalam kebijakan impor beras tersebut dibedakan atas dasar jenis dan kualitas beras yang diimpor, yakni beras kualitas medium yang hanya boleh diimpor oleh Perumbulok dan beras kualitas premium yang diimpor oleh importir terdaftar. Bulog pun baru dapat mengimpor beras kualitas premium untuk tujuan komersial setelah mendapat izin dari pemerintah. Kemudian untuk beras kualitas medium merupakan beras yang kualitasnya setara dengan beras yang diproduksi petani dalam negeri. Pemberian hak monopoli kepada Perumbulok untuk mengimpor beras dimaksudkan untuk melindungi petani dari limpahan beras impor dan menjaga stabilitas harga beras medium di pasar domestik. Turun naiknya volume impor merupakan dampak langsung dari kebijakan pengaturan impor. Impor pangan hanya dilakukan bila mana produksi domestik dinilai tidak mencukupi kebutuhan konsumsi. Di samping pertimbangan situasi produksi domestik, dalam memutuskan besarnya volume impor, pemerintah memperhatikan perkembangan harga eceran. Pemerintah lewat rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian memutuskan besarnya volume impor dan kementerian teknis yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Selanjutnya mengalokasikan besarnya kuota impor bagi masing-masing importir terdaftar yang dinilai berkinerja baik. Kebijakan pengaturan impor ini sering menimbulkan konflik of interest dan ketidakpastian bagi pelaku impor yang pada gilirannya memicu perilaku spekulatif dan memburu rente yang merugikan konsumen. Stabilitas harga adalah pemeliharaan suatu tingkat harga umum yang tidak berubah dari waktu ke waktu dalam suatu perekonomian. Kebijakan stabilitas harga dilakukan untuk memperbaiki keseimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat dengan tujuan mengurangi inflasi dan memperkuat posisi neraca pembayaran internasional. Terdapat dua kategori kebijakan stabilitas dasar, yaitu berbasis non-pasar dan berbasis mekanisme pasar. Saat ini, perdagangan bebas menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya yaitu memacu produksi komoditas yang memiliki daya saing tinggi, misalnya beras. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang kondusif untuk tetap menjaga stabilitas harga beras.